awal kita akan membahas tentang sumber daya manusia dan rancangan kerja. Sumber daya manusia di sini akan kita fokuskan pada sumber daya manusia yang akan berada di dalam operasional. Jadi bukan sumber daya manusia secara umum sebagaimana di dalam manajemen sumber daya manusia. Sehingga kita nanti tidak akan berbicara tentang rekrutmen secara umum gitu ya, ataupun juga not assessment, tapi kita hanya fokus pada bagaimana merencanakan sumber daya manusia di dalam wilayah ataupun di dalam lingkup operasional. Nah, tujuan dari pembahasan kita kali ini itu adalah agar kita mampu untuk mendeskripsikan kebijakan di dalam perencanaan tenaga kerja. Kemudian kita juga akan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan utama pada penentuan ataupun juga pembuatan desain kerja. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, maka yang akan kita bahas yang materinya adalah seperti ini. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Jadi keunggulan bersaing ini merupakan isu utama ya sejak awal dari pembahasan manajemen operasi ini. Kemudian juga bagaimana kita ini melakukan ataupun menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perencanaan tenaga kerja, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan desain kerja. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Nah, apa sebenarnya strategi sumber daya manusia? Tentu saja di lingkup operasional ini. Bahwasanya tujuan dari strategi pengelolaan sumber daya manusia operasional ini adalah mengelola tenaga kerja. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa lingkupnya adalah operasional. Mengelola tenaga kerja di lingkup operasional, kemudian juga merancang tenaga kerja sehingga apa? Orang-orang yang merupakan sumber daya manusia di lingkup operasional itu dapat diberdayakan secara efektif dan efisien ya, sebagaimana tujuan umum di dalam manajemen operasi. Nah, di dalam menentukan strategi sumber daya manusia operasi ada batasan beberapa di antaranya bauran produk atau produk mix ya. Ini juga menentukan ya apakah tenaga kerja yang akan dipekerjakan ini adalah tenaga kerja musiman atau tetap. Jadi ada produk-produk ya yang memerlukan tenaga kerja itu hanya musiman saja gitu. Ya, kalau mudahnya itu seperti pertanian di mana kalau musim panen memang diperlukan banyak tenaga kerja. Nah, tapi kalau masa panen itu sudah lewat atau misalnya sedang menunggu ya, padi itu dipanen, nah tentu tenaga kerja ini tidak diperlukan. Nah, sehingga ketika kemudian tidak diberlakukan secara musiman tentu akan menyulitkan. Tapi juga ada jenis-jenis produk yang memang ini memerlukan adanya pekerja atau tenaga kerja yang tetap. Nah, sehingga ini juga nanti akan menentukan bagaimana perencanaan strategi sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya batasan-batasan juga adalah teknologi, peralatan, dan juga proses yang ada pada proses operasional dari perusahaan itu. Dan ini nanti juga akan berlaku ya, baik produk ataupun jasa. Nah, seperti misalnya ketika diperlukan adanya teknologi yang tinggi, tentu tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang memang ramah teknologi, atau ya paling enggak tuh kalau dibilang melek teknologi gitu. Nah, kemudian keputusan lokasi ini juga berpengaruh ya pada strategi sumber daya manusia, di mana keputusan lokasi ini berdampak pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Nah, selanjutnya juga adalah keputusan tata letak. Jadi kalau beberapa kita melihat ya ada syarat misalnya tinggi badan misalnya begitu ya. Nah, ini bukan masalah diskriminasi itu atau apa, tapi ini lebih kepada ketika memang tata letak dari masing-masing itu membutuhkan adanya karyawan ataupun tenaga
teknisi ataupun tenaga pengoperasiannya yang memang mampu untuk menjangkau mesin-mesin tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja, di mana perencanaan tenaga kerja ini merupakan cara untuk menentukan ya, kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Nah, untuk yang stabilitas tenaga kerja, perusahaan ataupun juga bagian operasional, ini perlu untuk mempertimbangkan pengaturan ya, stabilitas tenaga kerja itu berapa ataupun seperti apa ya tenaga kerja yang akan direkrut. Apakah mengikuti permintaan ya, dengan tepat, maksudnya itu adalah sesuai dengan permintaan dari produk. Ya, dari produk. Kalau dia modelnya adalah menggunakan pola operasi yang bergelombang, nah maka ada saat di mana pada bulan itu ya produk itu tidak banyak, nah sehingga tidak diperlukan juga karyawan ataupun sumber daya manusia yang banyak. Nanti kalau bulan berikutnya meningkat, ya dia akan memerlukan lebih ya karyawan untuk memproduksinya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan apakah kemudian jumlah karyawan itu dipekerjakan ya sesuai dengan jumlah permintaan, atau juga bisa memilih yang kedua yaitu menjaga jumlah karyawan konstan. Tentu ini juga akan bergantung ya kepada kemampuan ya perusahaan ataupun juga skill ataupun keterampilan yang diperlukan dalam produksi itu. Jika untuk mengerjakan ataupun untuk memproses produk itu diperlukan skill ataupun keterampilan yang tinggi, ya tentu saja memilih kebijakan yang pertama yaitu mengikuti permintaan dengan tepat ini agak susah gitu ya. Karena kan nyari orang secara cepat ya untuk produksi ini repot juga kalau dengan kriteria-kriteria yang cukup banyak ataupun bahkan cukup sulit. Jadi mungkin bisa menjaga memilih stabilitas karyawan itu dengan menjaga jumlah karyawan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jadwal kerja. Dan ini juga perusahaan perlu mempertimbangkan mau seperti apa ya jadwal kerjanya, apakah menggunakan jadwal ya kerja yang standar misalnya 5 hingga 8 jam ya per hari gitu. Nah, atau bisa jadi menggunakan flexible time ya, ataupun flexible work. Jadi sesuai tadi dengan produk. Ini perlu untuk diputuskan ya oleh perusahaan. Jadi tidak selamanya misalnya dalam suatu manufaktur tidak selamanya juga penggunaan jam kerja ya 5 hingga 8 hari ini tepat dan tidak selalu juga penggunaan jadwal kerja yang flexible time ini juga tepat. Maka nanti akan bergantung ya pada bagaimana proses produksi yang ada pada perusahaan. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan atau diperhatikan di dalam perencanaan tenaga kerja adalah peraturan ya, peraturan kerja gitu. Apakah di dalam peraturan kerja itu harus ya memuat kalau misalnya katakan bukan duit siapa yang bisa melakukan suatu pekerjaan dan kapan mereka bisa melakukan pekerjaan, atau mungkin mudahnya itu kalau kita mengenal adanya SOP gitu ya, SOP misalnya mesin-mesin siapa yang bertugas ataupun berwenang untuk menyalakan mesin ya untuk pertama kali dan jam berapa dan dalam keadaan apa. Misalnya kalau terlalu panas, wah ini nggak bisa ketika kemudian mesin itu dinyalakan. Jadi ini pun dalam peraturan-peraturan kerja ini harus menjelaskan ya kepada tenaga kerja bagaimana mereka ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian poin ketiga dari pembahasan kita adalah desain kerja. Desain kerja ini merupakan pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung di dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Nah, sebuah kelompok ini maksudnya adalah ketika model kerja di dalam operasional itu adalah berupa tim ya, tim-tim ataupun kalau yang sesuai dengan strategi
proses kemarin berupa job shop gitu ya, job shop. Nah, bagaimana kemudian bagian operasional atau manajer operasi ini akan melakukan suatu desain kerja. Nah, ada 7 komponen rancangan kerja yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan desain kerja, yaitu spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, kemudian juga tim yang mandiri. Nah, 2 berikutnya adalah ergonomi dan juga tempat kerja visual serta motivasi dan sistem intensif. Nah, secara sekilas kita bisa melihat apa masing-masing komponen. Yang pertama adalah spesialisasi tenaga kerja. Dalam melakukan desain kerja, perusahaan bisa menetapkan ya adanya spesialisasi ya tenaga kerja. Jadi spesialisasi tenaga kerja ini memang akan mempunyai beberapa keuntungan gitu ya, ataupun juga nanti ada hal-hal yang merugikan. Dan ini memang perlu dipertimbangkan. Nah, spesialisasi tenaga kerja di sini, sebagaimana kita sudah memahami ya, seperti yang kemarin, bahwa tenaga kerja itu ya dia spesialis melakukan pekerjaannya. Misalnya kalau itu dalam garment gitu ya, nah dia punya spesialisasinya itu hanya untuk menjahit saja, misalnya dia tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti misalnya memotong kain ataupun memasang aksesoris. Nah, perusahaan bisa memilih ini karyawan ataupun juga tenaga kerja ini akan diberikan pekerjaan yang terspesialis saja dengan beberapa keuntungan ya sebagaimana yang ada di sini. Bisa mengembangkan ketangkasan, kemudian lebih sedikit waktu yang terbuang, ataupun juga tenaga kerja itu akan mampu mengembangkan perangkat khusus. Nah, yang selanjutnya dari komponen kerja adalah ekspansi pekerjaan. Jadi kalau tadi justru terspesialisasi, ini adalah ekspansi perluasan ya pekerjaan. Di mana di dalam ekspansi pekerjaan ini ada beberapa cara ya untuk pekerjaan itu dimodifikasi. Bisa dengan pemekaran pekerjaan, kemudian rotasi pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Nah, ini masing-masingnya ya untuk ekspansi pekerjaan, pemekaran pekerjaan ini berarti mengelompokkan tugas-tugas dengan tingkat keahlian yang sama. Sementara kalau rotasi pekerjaan ini di mana karyawan itu dipindahkan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan khusus lainnya dan biasanya masih selevel ya dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sementara untuk pengayaan enrichment ini ya, pengayaan pekerjaan memberikan metode yang menuntut tanggung jawab yang lebih ya bagi karyawan. Nah, sementara ada satu lagi ya terkait dengan pemberdayaan karyawan, yaitu pekerjaan karyawan ini diperluas ya sehingga karyawan mempunyai tanggung jawab untuk berbagai keputusan gitu, yang biasanya dikaitkan dengan pekerjaan ya staf ahli yang memberi saran ya untuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Ini beberapa contoh. Nah, kemudian untuk komponen yang ini tadi ya masih berkaitan ya dengan kebudayaan. Nah, untuk yang komponen selanjutnya adalah komponen psikologis dari rancangan kerja. Di dalam mendesain pekerjaan, manajer operasi juga perlu untuk mempertimbangkan ya adanya komponen psikologis, karena bagaimanapun komponen psikologis ataupun aspek psikologis ini berpengaruh juga ya terhadap efektivitas ataupun juga efisiensi dari kerja sumber daya manusia. Nah, di mana komponen psikologis ini berarti memusatkan perhatian ya pada bagaimana merancang pekerjaan sehingga memenuhi persyaratan psikologis minimum. Nah, jadi ada para ahli yang melakukan penelitian kemudian merumuskan yang paling tidak gitu ya. Ini adalah persyaratan psikologis minimum dan itu disebut sebagai sifat-sifat pekerjaan inti.
Nah, apa saja sifat-sifat pekerjaan inti? Yang pertama adalah keragaman keahlian. Jadi keahlian ini dalam suatu pekerjaan hendaknya ada beragam keahlian yang memang diperlukan ya, sehingga karyawan itu akan bisa ya untuk mengembangkan keahlian-keahlian. Kemudian juga identitas pekerjaan ini berkaitan dengan apa sebenarnya yang dikerjakan dan kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti misalnya kalau menjahit itu nanti akan berkaitan dengan memotong ya, kain dipotong habis itu dijahit. Nah, sehingga ketika karyawan itu tahu, mereka akan tahu apa dampaknya ketika mereka terlambat ataupun juga salah dalam melakukan pekerjaan. Kemudian makna pekerjaan otonomi, ya otonomi ini lebih kepada karyawan agak diberi keleluasaan ya untuk melakukan suatu pekerjaan. Tentu tidak terlepas dari SOP yang sudah diberikan. Nah, kemudian umpan balik ya. Jadi perlu ada ya semacam respon gitu ya, entah itu dari manajer gitu untuk apakah kemudian karyawan itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi tidak kemudian sudah didiamkan saja, terserah dia kerjanya mau seperti apa. Karena nanti akan membuat dia merasa tidak stuck ya, stagnan gitu kalau tidak ada umpan. Nah, ini sifat-sifat pekerjaan inti yang memang berkaitan dengan aspek psikologis ya, dalam melakukan desain pekerjaan. Nah, komponen yang selanjutnya adalah tim yang mandiri. Nah, tim yang mandiri ini adalah sekelompok orang yang diperdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Di dalam perusahaan bisa karyawan itu dalam bekerja dikelompokkan menjadi suatu tim. Ada tim-tim, nah nanti di tim itu misalnya diberikan ya tanggung jawab target ya, target misalnya membuat baju. Ini pokoknya tim ini diberi target membuat baju dalam rentang waktu 1 hari harus selesai 50. Nah, nanti seperti apa pengaturannya antar individu-individu itu? Nah, ini mereka diberikan keleluasaan. Nah, harapannya bahwa dengan diberi keleluasaan itu mereka akan kemudian meningkatkan ya kinerjanya karena toh mereka sendiri yang menentukan. Nah, yang selanjutnya ya komponen yang selanjutnya adalah motivasi dan sistem insentif. Nah, untuk pembahasan motivasi ini memang nanti akan banyak ada pada psikologi industri, tapi di sini kita akan membahas sekilas saja ya. Bahwa karyawan yang memang perlu ada motivasi agar mereka bisa bekerja dengan baik. Dan ada berbagai macam ya teori-teori tentang motivasi. Apakah karyawan itu akan dianggap gitu ya sebagai orang yang mempunyai beberapa kebutuhan sehingga ketika memperhatikan kebutuhan itu harus bertahap ya, seperti misalnya dari kebutuhan Maslow, atau bisa jadi menggunakan pendekatan ya teori X dan Y. Itu semua nanti ada di dalam psikologi industri. Tapi paling tidak dengan mengetahui ya sedikit tentang psikologi industri itu mampu untuk menentukan seperti apa pemberian motivasi kepada karyawan. Kemudian juga sistem insentif ini juga nanti akan bermacam-macam ya. Apakah pemberian insentif itu diberikan ya sesuai dengan produktivitas perorangan ataupun kelompok. Gitu. Nah, nanti lebih tepat yang mana sesuai dengan jenis pekerjaannya juga. Nah, komponen yang selanjutnya adalah ergonomi dan metode kerja. Ergonomi ini berkaitan dengan hubungan yang baik antara manusia, yaitu bekerja dengan mesin. Jadi rupanya manusia dan mesin ini perlu diatur ya penempatannya. Jadi bahkan sekedar manusia itu ataupun karyawan itu melakukan pekerjaan administratif, nah ini juga perlu diperhatikan. Bagaimana penempatan mesin ya, mesin yang digunakan untuk mengetik. Kalau sekarang ini adalah komputernya, berarti adalah komputer. Dan di dalam ergonomi itu juga akan berkaitan dengan lingkungan kerja ya, seperti misalnya lingkungan fisik tempat karyawan bekerja. Kalau pekerjaannya itu jenis yang memerlukan konsentrasi tinggi, tentu lingkungan kerja yang ramai misalnya ya atau berisik ini akan
membuat kerja itu kurang optimal gitu ya, karena konsentrasinya terganggu. Kemudian keamanan ya, keamanan juga perlu diperhatikan. Ya karyawan kalau kemudian bekerja sementara tahu bahwa misalnya atapnya ini suatu-suatu bisa runtuh nih. Nah, mereka nggak fokus karena sebentar-bentar akan memperhatikan itu karena khawatir ya akan keselamatan mereka. Nah, kemudian juga faktor-faktor lingkungan, misalnya pencahayaan. Nah, ini perlu diperhatikan karena ada perbedaan ya pencahayaan terhadap apa pekerjaan yang dilakukan. Nah, menjahit ya dan mengetik tentu akan berbeda ya pencahayaan. Atau misalnya bekerja di dalam ruangan yang lebih besar dibandingkan dengan ruangan yang lebih kecil, ini juga memerlukan pencahayaan yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga ini juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, ini sebagai contoh gitu ya bagaimana ergonomi di posisi pengguna komputer yang ideal. Karena ketika orang itu pekerjaannya administrasi itu yang menggunakan komputer, ketika dia itu salah ya menempatkan peralatan ya misalnya kalau di sini digambarkan kursi dan lain sebagainya. Nah, otomatis dia seharian dan itu bisa berlangsung bulanan bahkan juga bertahun-tahun dia melakukan ataupun mempunyai posisi yang salah dengan tubuhnya, ini akan berisiko ya. Misalnya dia punya akhirnya mempunyai sakit tulang ya, misalnya kayak apa ya osteoporosis ya, tapi itu biasanya lebih kepada keropos tulang ya, tapi tulang bengkok ya misalnya. Nah itu juga bisa jadi karena ada kesalahan dalam penempatan tubuh. Tentu ini tidak diinginkan juga gitu ya oleh perusahaan, ada karyawannya yang sakit gitu ya, sakit karena tadi dampak dari penempatan alat yang salah. Ini contohnya. Ini untuk mesin ketik. Kalau ini bahkan ketika pekerjaannya itu adalah untuk menerima tamu, ya ini diperhatikan bagaimana meja, ya, hubungan antara meja dan kursi. Ini dari segi ergonomi ya, jadi kesesuaian antara posisi tubuh dengan peralatan kerja. Nah ini juga masih ya, ilustrasi tentang ergonomi. Ketika pekerjaannya ini adalah memang melakukan gergaji ya, menggergaji pun juga perlu diperhatikan. Juga masih. Nah, ini kenapa ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan tinggi badan ya. Nah, ini kenapa ya? Karena kalau ini ternyata kalau ketinggian juga tidak baik misalnya gitu ya. Kalau orang ketinggian nanti akibatnya dia akan seperti ini. Nah, sehingga akan berpengaruh juga ya terhadap apa? Terhadap tadi penyakit-penyakit yang nanti mungkin akan muncul. Nah, yang selanjutnya adalah tempat kerja visual. Tempat kerja visual ini adalah penggunaan berbagai teknik ya, komunikasi visual. Visual itu berarti apa ya, lebih kepada gambar gitu ya. Kepada gambar dibandingkan dengan tulisan misalnya seperti itu ya. Dan ini sebagai cara untuk menyampaikan informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan secara cepat. Dan tujuan tempat kerja visual ini adalah menghilangkan aktivitas ya yang tidak memberikan nilai tambah dengan memvisualisasikan ya semua masalah abnormal dan juga standar yang ada. Nah, seperti apa nih? Seperti ada beberapa contoh ya tempat kerja visual. Ini ada suatu tempat ya, tapi tempat ini dia tempat peralatan makan ya, dia sudah dibuat nih ya, dibuat bentuknya ini untuk pisau garpu ini ya, pisau garpu kemudian sendok tuh. Untuk apa ya, kalau misalnya di sebuah restoran ataupun tempat makan ya, begitu peralatan itu dicuci ya, mereka akan menempatkan sesuai dengan tempatnya, sehingga ketika kemudian diperlukan akan mudah ya untuk mengambil. Jadi kalau misalnya tidak dibuat seperti ini berantakan gitu ya, sementara pengunjungnya antri ya, akan merepotkan juga. Nah, atau
eh, ada misalnya seperti ini alat yang untuk menunjukkan target, misalnya pengerjaan produk ini targetnya 3 menit misalnya, tapi ternyata 2 menit lebih 10 detik. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira berarti ini udah nih lumayan gitu. Nah, nanti setiap kali setelah bekerja mereka akan melihat ini waktu ya. Nah, contoh dari tempat kerja visual yang lain ya adalah misalnya penggunaan anduk ataupun lampu ya, lampu untuk menunjukkan kapan harus berhenti atau seperti ini. Nah, ini adalah penempatan untuk bahan baku ya, untuk bahan baku. Jadi daripada harus menghitung ya misalnya, maka dibuat batas ya, garis batas ya, sehingga ketika tumpukan bahan baku ini sudah berada di batas, misalnya ini berbeda-beda ya, misalnya kalau batasnya merah berarti harus pesan kembali misalnya ya, tapi kalau kemudian batasnya itu ungu, nah ini benar-benar kritis, ini harus segera dicarikan bahan baku secepat mungkin. Nah, jadi lebih mudah gitu ya daripada informasi-informasi yang menggunakan tulisan-tulisan gitu kan, sehingga ini langsung sudah bisa, ataupun mungkin kalau ini ya yang untuk persediaan kita langsung kelihatan ini pas mau ngambil bahan baku loh ini udah mau merah, nah dia akan segera gitu, akan segera menginformasikan kepada bagian yang bertugas pada pengadaan. Nah, ini adalah 7 komponen yang perlu diperhatikan di dalam mendesain gitu ataupun merencanakan rancangan kerja. Nah, untuk pembahasan sumber daya manusia operasi sampai di sini. Silakan jika ada yang mau itu diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Cek. Ya, udah kedengaran. Bu, mau tanya, ini kalau yang kebijakan stabilitas kerja yang baik itu yang seperti apa ya, Bu? Di situ nggak disebutkan contohnya itu, Bu. Jadi diberikan contohnya, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini tadi ya untuk perencanaan tenaga kerja. Bagaimana perusahaan merencanakan ya pekerja ataupun karyawan-karyawan yang akan melakukan proses operasi. Nah, ini sebenarnya bisa ada 2 pilihan. Apakah mengikuti permintaan dengan tepat, maksudnya itu ketika proses produksinya itu proses produksi yang bergelombang, berarti apa? Berarti setiap bulan itu tidak sama ya. Nah, maka ada saat di mana bulan pertama misalnya pesanan itu banyak, tapi permintaan itu banyak. Tapi bulan kedua ketika permintaan itu berkurang, otomatis produksi juga berkurang. Nah, ketika produksi itu berkurang, tentu karyawan kan juga berkurang.